Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi di pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin. Jika kemarin kita telah membahas tentang campuran, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana metode atau cara untuk memisahkan campuran. Nah, campuran seperti yang sudah Ustazah jelaskan kemarin adalah gabungan dari senyawa-senyawa. Ya, senyawa-senyawa itu bergabung membentuk campuran. Ternyata campuran itu bisa dipisahkan lagi ke senyawa-senyawa penyusunnya. Tahukah kamu apa saja contoh dari metode atau cara pemisahan campuran? Oke, mari kita bahas satu persatu. Metode yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Penyaringan atau filtrasi itu memisahkan campuran dari dua zat yang memiliki ukuran berbeda. Apa saja yang bisa dipisahkan dengan metode filtrasi? Contohnya yaitu campuran air dan kopi, dan juga campuran air dan pasir. Apa sih alat yang digunakan untuk proses penyaringan ini? Ya, penyaringan ini bisa digunakan dengan alat yang bernama kertas saring atau saringan. Ya, kertas saring atau saringan seperti ini bisa memisahkan dua zat yang memiliki ukuran berbeda seperti air dan kopi atau pasir dan air. Oke, seperti itu anak-anak. Pemisahan campuran yang kedua yaitu penyulingan atau distilasi. Penyulingan atau distilasi ini dilakukan dengan cara menguapkan suatu zat dan mengembunkannya kembali. Apa saja contohnya yang bisa dipisahkan dengan cara distilasi ini? Contohnya adalah pemurnian air laut menjadi air tawar dan juga penyulingan minyak bumi menjadi bahan bakar. Ya, jadi proses pembuatan bahan bakar dari minyak bumi ini menggunakan proses distilasi. Dari minyak bumi, ya, itu bisa diolah menjadi berbagai bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, aftur, dan lain sebagainya. Alat yang digunakan untuk memisahkan campuran dengan proses distilasi atau penyulingan ini adalah distilator. Nah, seperti ini contoh proses penyulingan atau distilasi. Dan proses pemisahan campuran yang ketiga yaitu sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cairan terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar tentang proses perubahan wujud menyublim, ya, yaitu perubahan dari padat ke gas. Sublimasi ini memisahkan campuran dengan cara merubah zat padat itu atau menjadi bentuk gas tanpa melalui fase cairan. Contohnya adalah kapur barus. Ya, seperti ini contoh proses sublimasi. Dan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu evaporasi atau penguapan. Proses evaporasi atau penguapan ini yaitu pemisahan campuran dengan cara menguapkan kandungan air suatu zat. Ya, kalian masih ingat ada proses perubahan wujud yang namanya menguap, yaitu berubah dari cair menjadi gas. Oke, contohnya adalah pada proses pembuatan garam. Jadi ketika membuat garam itu, air laut dipanaskan di suatu tambak, ya, namanya adalah tambak garam. Di situ air laut akan menguap dan akan tersisa garam. Jadi evaporasi atau penguapan ini alatnya yaitu secara alami dengan bantuan sinar matahari
ya, dengan bantuan sinar matahari secara langsung. Dan metode pemisahan campuran yang kelima adalah kristalisasi, ya. Kristalisasi ini adalah proses pemisahan campuran sehingga mengkristal membentuk zat padat. Oke, mengkristal membentuk zat padat. Contoh pada proses pembuatan gula pasir, ya. Jadi pada proses pembuatan gula pasir itu air tebu, ya, air tebu itu dipanaskan dengan api yang suhu tinggi, ya. Dengan proses pemanasan tersebut secara terus-menerus akan terbentuk gula pasir, ya. Akan mengendapkan gula pasir yang berbentuk kristal, ya. Jadi proses pembuatan gula pasir ini adalah termasuk metode pemisahan campuran kristalisasi. Proses pemisahan campuran yang keenam yaitu dekantasi. Nah, apa itu dekantasi? Dekantasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya. Sebagai contoh, pada proses memisahkan pati singkong dari campurannya, jadi caranya adalah dengan didiamkan hingga mengendap. Seperti ini contoh proses dekantasi, ya, yang memisahkan pati singkong dari campurannya. Ya, awalnya singkong yang dicampurkan dengan singkong yang digiling dan dicampurkan dengan air itu diolah, ya, melalui proses dekantasi ini didiamkan hingga serbuk atau pati singkong itu mengendap dan kemudian akan terpisah dari air, ya. Jadi proses dekantasi ini bisa dikatakan dengan proses pendiaman hingga mengendap. Seperti ini, ya, contoh peristiwa dekantasi. Baik, pemisahan campuran yang selanjutnya yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi adalah pemisahan campuran zat padat dengan zat padat atau cair dengan cara diputar, ya. Jadi proses sentrifugasi ini dilakukan dengan cara diputar pada alat sentrifugasi. Contoh pemisahan campuran sentrifugasi ini adalah pemisahan trombosit dari darah. Jadi anak-anakku, darah manusia, ya, itu terdiri atas berbagai komponen seperti trombosit, eritrosit, leukosit, ya. Jadi trombosit ini adalah keping darah yang bisa dipisahkan dari darah. Metode pemisahan trombosit dari darah ini dilakukan dengan cara sentrifugasi. Sentrifugasi ini dilakukan dengan cara darah atau campuran yang akan dipisahkan itu diletakkan pada alat sentrifugasi yang diputar dengan cepat sehingga zat yang partikelnya besar akan terkumpul di tengah dan terpisah. Ya, seperti ini contoh cara melakukan sentrifugasi. Dan pemisahan campuran yang terakhir yaitu kromatografi. Pada proses kromatografi, pemisahan campuran dipisahkan menjadi komponen penyusunnya berdasarkan prinsip kelarutan, ya. Contoh dari pemisahan campuran dengan cara kromatografi ini adalah pemisahan warna cairan pada tinta, ya. Tinta, ya, bisa tinta printer ataupun tinta spidol, tinta pulpen, itu ternyata tersusun atas berbagai warna. Oke. Nah,
Proses pemisahan dengan kromatografi ini bisa memisahkan warna-warna penyusun dari tinta tersebut dengan cara memasukkan kertas atau suatu benda yang bisa menyerap warna-warna tersebut yang kecepatan penyerapan dari warna penyusunnya itu berbeda. Jadi dengan menggunakan kertas atau benda penyerap ini, warna-warna itu bisa terpisah ya, dikarenakan warna penyusun ini memiliki kecepatan serap yang berbeda. Oke, seperti ini ya. Jadi ketika benda penyerap itu dicelupkan ke dalam tinta ya, warna-warna itu akan terpisah berdasarkan kecepatan warna tersebut. Oke? Ya, itu tadi ya anak-anak 8 metode pemisahan campuran yang harus kalian pahami. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir di materi wujud zat dan perubahannya ini. Oke, kali ini kita akan lanjut ya ke materi asam, basa, dan garam. Tahukah kalian asam itu seperti apa? Senyawa asam itu kira-kira senyawa yang seperti apa? Misalnya kalian kalau merasakan lemon ya, lemon itu terasanya seperti apa? Benar sekali, kecut ya. Kecut itu bisa disebut dengan asam, masam ya, atau kecut. Jadi asam ya, asam itu adalah senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Jadi materi atau zat yang berasa kecut atau masam itu berarti termasuk ke dalam senyawa asam. Ya, asam itu sendiri, senyawa asam itu sendiri dibagi jadi 2 jenis, yaitu asam organik dan asam anorganik. Tahukah kamu contoh dari asam organik itu apa? Jadi organik ini adalah yang alami atau yang berasal dari alam, bukan buatan manusia. Contoh dari asam organik ini seperti jeruk ya, jeruk yang berasa masam, dan juga lemon. Nah, seperti itu ya. Jadi asam organik ini adalah contohnya adalah buah-buahan yang berasa masam ya, seperti jeruk dan lemon. Kemudian ada asam anorganik, kebalikan dari organik yaitu anorganik ya, tidak alami, yang itu merupakan buatan manusia. Ada asam sulfat H2SO4, asam klorida atau HCl, dan asam nitrat atau HNO3. Jadi yang kalian ingat ya, yang harus kalian ingat, kalau asam ini identik dengan simbol H. Jadi senyawa-senyawa yang diawali dengan H itu biasanya bersifat asam. Oke, kemudian lanjut ke yang kedua yaitu basa. Nah, tahukah kamu contoh dari senyawa yang bersifat basa itu apa? Nah, senyawa basa atau basa itu adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam. Dapat bereaksi dengan asam dan menghasilkan garam. Jadi ketika basa dan asam ini bercampur akan membentuk garam. Oke, secara umum senyawa basa itu bersifat pahit dan licin. Ya, basa itu bersifat pahit dan licin. Pahit dan licin. Kalau tadi asam itu masam, kalau basa itu pahit dan licin. Contoh dari basa itu ada seperti natrium hidroksida atau NaOH yang biasanya digunakan untuk pembuatan atau bahan baku sabun ya. Kemudian ada juga amonia atau NH3 yang biasa digunakan untuk pembuatan pupuk,
Ada juga aluminium hidroksida atau AlOH3 yang biasa digunakan untuk obat MAH. Jadi senyawa-senyawa basa ini ada yang aman dikonsumsi, tapi lebih banyak yang tidak aman untuk dikonsumsi. Ya, seperti sabun, pupuk itu tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Ya, berguna untuk kehidupan tapi tidak boleh dikonsumsi, ya, berbahaya jika dikonsumsi. Nah, kalau obat MAH itu aman, ya, aman karena dicampurkan dengan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, seperti itu. Kenapa kok obat MAH itu bersifat basa? Karena ketika orang yang menderita sakit MAH itu berarti asam lambungnya kan naik. Jadi lambung itu bersifat asam, ya. Untuk menetralkan asam di lambung itu maka harus mengkonsumsi basa, ya, basa yang diperoleh dari obat MAH tersebut. Jadi ketika penderita MAH itu mengkonsumsi obat MAH, maka lambungnya akan netral kembali. Seperti itu. Jadi basa dan asam yang bereaksi akan netral. Nah, setelah tadi kita bahas tentang asam dan basa, ternyata kita bisa mengindikasi yang mana senyawa itu yang termasuk asam dan yang mana yang basa. Selain dari rasa dan juga wujudnya, ya, asam dan basa itu bisa diindikasi atau bisa dideteksi dengan yang namanya kertas lakmus. Jadi ketika percobaan di laboratorium itu untuk mengecek yang mana senyawa itu yang basa, yang mana dan yang asam, itu menggunakan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus itu ada dua, ya, ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Oke, jadi ketika senyawa atau zat itu diberi kertas lakmus itu berubah menjadi merah, itu berarti senyawa itu bersifat asam. Jadi yang harus diingat-ingat, ketika menggunakan kertas lakmus dan kertas lakmusnya berubah warna menjadi merah, maka senyawa itu bersifat asam. Jika senyawa atau zat itu dicek dengan kertas lakmus berubah warna menjadi biru, kertas lakmus tersebut, maka senyawa itu bersifat basa. Jadi diingat-ingat, ya, ketika dicek dengan kertas lakmus merah berubah menjadi biru berarti bersifat basa. Nah, kemudian tingkat keasaman atau kebasaan dari suatu zat itu disebut dengan pH, ya. pH itu menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan dari suatu zat atau senyawa. Nah, jadi larutan atau senyawa yang netral itu pH-nya bernilai 7. Kemudian larutan yang bersifat asam itu pH-nya kurang dari 7. Ya, berarti semakin kecil nilai pH, semakin asam rasa dari senyawa tersebut atau larutan tersebut. Nah, kemudian jika pH-nya lebih dari 7, itu termasuk ke dalam larutan basa. Jadi semakin besar nilai pH, ya, maka semakin basa atau semakin kuat sifat basa dari larutan tersebut. Gitu ya. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu garam. Sebelumnya tadi asam dan basa yang bereaksi akan membentuk garam. Ya. Garam itu adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Kalian semua sudah tahu bahwa rasa dari garam itu adalah asin. Jadi dari senyawa asam yang bersifat masam dengan senyawa basa yang bersifat basa dicampurkan akan menghasilkan garam yang berasa asin. Nah, garam itu sendiri ada 3 jenis. Ada garam yang netral, dan ada garam yang asam, dan juga ada garam yang basa. Apa sih maksudnya itu? Nah,
Garam yang netral itu berarti garam yang berasal dari interaksi antara basa kuat dan asam kuat. Sebagai contoh, NaCl. Na itu adalah asam, sedangkan Cl adalah basa. Ya, sama-sama asam kuat dan juga basa kuat akan menghasilkan garam netral seperti NaCl dan KCl. Kemudian garam asam, ya. Garam asam ini berasal dari basa lemah dan asam kuat. Jadi antara asam dan basa yang lebih kuat adalah yang asam, berarti akan menghasilkan garam yang bersifat asam. Contohnya adalah FeSO4 dan juga FeCl2. Kemudian garam basa. Garam basa itu berarti yang kuat adalah basa. Oke, berarti garam basa itu adalah interaksi dari asam lemah dan basa kuat. Contoh dari garam basa itu ada KCN dan CH3COONA. Nah, seperti itu ya anak-anak. Contoh dari garam netral, garam asam, dan garam basa. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang metode pemisahan campuran dan juga asam, basa, dan garam. Dengan berakhirnya pembahasan ini, maka sudah selesai ya pembahasan kita di bab wujud zat dan perubahannya. Jika masih ada yang dibingungkan, silakan langsung ditanyakan ke ustazah atau ke ustadznya ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء